A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'd. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembahasan kita. Kalau pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas mengenai mafhum kulli musyakik atau kulli yang punya potensi untuk menciptakan keraguan, mengingat pada misdak-misdaknya kita temukan adanya gradasi di antara misdak-misdaknya. Sebagai contoh seperti warna, ketika kita mengatakan atau punya mafhum, misalkan mafhum putih, maka putih itu memiliki tingkatan di dalam misdak-misdaknya. Ada tingkat putih tertentu, ada yang lebih putih daripada yang pertama, dan seterusnya. Itu disebut kulli musyakik atau mafhum universal yang punya potensi untuk menciptakan keraguan di dalam misdak-misdaknya, dalam ta'yin atau mengidentifikasi misdak-misdaknya. Sebaliknya, yang atau mafhum yang tidak punya potensi untuk menciptakan keraguan itu disebut kulli al-muwati'. Kita kemarin belum menyebutkan istilahnya dalam mantik. Kalau yang menciptakan atau punya potensi untuk menciptakan keraguan disebut kulli musyakik. Kalau yang tidak berpotensi menciptakan keraguan disebut kulli mutawati'. Itu salah satu sudut pandang terhadap mafhum, dari sudut pandang apakah dia punya potensi untuk menciptakan keraguan ataupun tidak. Dibagi dua, yaitu ada kulli musyakik dan ada kulli al-mutawati. Itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita akan masih lanjutkan satu sudut pandang lagi mengenai mafhum. Ketika kita menghukumi satu mafhum, jadi sebenarnya kan kita yang namanya peristiwa itu artinya penghukuman satu mafhum dengan mafhum yang lain. Itu yang kemudian kita sebut definisi itu kan tidak lain adalah penghukuman satu mafhum dengan mafhum yang lain. Nah, ketika kita menghukumi satu mafhum, kadang yang kita hukumi itu mafhumnya, memang mafhum bima huwa mafhum, mafhumnya itu sendiri. Seperti ketika kita mengatakan manusia itu hayawan. Artinya hayawan sebagai hukum yang kita terapkan, hukum atau keterangan bagi mafhum. Yang kita hukumi, yang kita beri keterangan dengan hayawan itu adalah mafhum manusia. Karena di dalam misdak kita tidak melihat kehayawanan manusia, kehewanan manusia kita tidak bisa lihat. Maka yang kita hukumi dengan al-hayawan atau hewan, bukan binatang sekali lagi. Hewan adalah mafhum manusia. Maka saat itu kita menghukumi mafhum sebagai mafhum. Kita memang benar-benar menghukumi mafhum. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang satunya. Ketika suatu saat saya menghukumi manusia dengan mengatakan manusia itu makan. Mafhum makan. Nah, yang kita hukumi makan, apakah mafhum manusia yang ada di benak kita atau misdak manusia seperti Joko, Yanto dan lain sebagainya? Tentunya sudah jelas yang makan adalah Joko, Yanto yang ada di depan kita, yang ada di warung, yang ada di restoran. Bukan mafhum manusia yang ada di benak kita, bukan mafhum yang kita hukumi makan, tapi misdaknya. Tapi kita menggunakan mafhum manusia. Sama dengan tadi ketika kita mengatakan manusia adalah hayawan. Nah, ini juga manusia, tapi dia makan. Perhatikan perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, kita menghukumi mafhum bima huwa mafhum. Mafhum sebagai mafhum.
Yang kedua, kita menghukumi mafhum sebagai tanda untuk misdak, sebagai unwan, sebagai penunjuk misdak. Yang kita hukumi mafhumnya, tapi yang sebenarnya, sejatinya, yang kita ingin hukumi adalah mawara al mafhum, yang ada di balik mafhum, yaitu misdak-misdaknya. Nah, yang pertama yaitu menghukumi mafhum sebagai mafhum, itu disebut mafhum bil hamlil awali. Makanya kalau saya sebut manusia adalah hewan, itu manusia bil hamlil awali, manusia dengan penghukuman dasar, mafhum sebagai mafhum maksudnya bil hamlil awali, dia adalah hayawan, dia adalah hewan. Maka hewan itu merupakan penghukuman, keterangan bagi manusia sebagai mafhum manusia. Itu namanya bil hamlil awali. Maka manusia, kalau dalam istilah mantik dalam bahasa Arab itu, maka al insanu hayawanun, manusia itu hewan, itu adalah al insan bil hamlil awali. Tapi kalau kita mengatakan al-insanu yakul, manusia itu makan, maka yang makan itu bukan mafhum manusia. Yang makan adalah misdak manusia. Yang seperti ini disebut manusia bil hamli syai' atau syai' atau manusia dengan penghukuman dia sebagai cermin bagi misdaknya. Karena yang kita hukumi sebenarnya bukan mafhum, tapi misdaknya. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara dari sudut pandang ini, perbedaan antara al-hamlul awali dan hamlul syai'. Hamlul awali menghukumi mafhum sebagai mafhum, hamlul syai' menghukumi mafhum sebagai cermin bagi misdak. Itu secara bahasa mudahnya seperti itulah. Nah, apakah ini punya pengaruh di dalam pembahasan, di dalam aplikasi kita dalam pembahasan-pembahasan ilmiah yang sering kita lakukan? Tentunya pasti ada pengaruhnya. Jadi kalau belajar ilmu alat itu memang biasanya orang cepat bosan, karena ilmu alat itu dipelajari tidak untuk dirinya tapi untuk yang lain. Namanya alat juga, kalau kita beli cangkul tidak untuk koleksi cangkul, tapi untuk mencangkul di sawah, untuk untuk tanah. Nah, jadi akan sangat membosankan ketika satu ilmu kita pelajari dan kita tidak tahu apakah ini ada aplikasinya di dalam keseharian kita, kehidupan kita ataupun tidak. Nah, ternyata pembahasan seperti ini, seperti yang tadi kita sebutkan mengenai unwan mu'anwan. Jadi nanti namanya pembahasan unwan mu'anwan. Jadi kalau mafhum sebagai mafhum nggak ada masalah. Tapi kalau mafhum sebagai penunjuk misdak, maka saat itu mafhum menjadi unwan, misdak menjadi mu'anwan. Atau mafhum sebagai penunjuk, misdak sebagai yang ditunjukkan. Ya, kita lihat contohnya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai nahwu, para ahli nahwu mengatakan bahwasanya al-fi'lu la yukhbaru anhu, bahwa fi'il itu tidak bisa dikhabarkan. Loh, Anda sedang bicara tentang fi'il, kok katanya fi'il tidak bisa dikhabarkan, padahal ketika kita mengatakan fi'il tidak bisa dikhabarkan, Anda sedang mengkhabarkan fi'il. Maka terjadi kontradiksi antara ini bisa dikhabarkan atau tidak. Ketika Anda mengatakan fi'il tidak bisa dikhabarkan, panjenengan sedang mengkhabarkan fi'il. Nah, maka di sini bisa kita selesaikan dengan apa yang tadi kita bahas tadi itu, bahwasanya yang namanya fi'il secara hamlul awali bisa dikhabarkan karena dia mafhum. Fi'il itu mafhum, dan setiap mafhum bisa dijabarkan maknanya, bisa didefinisikan. Termasuk definisinya adalah al-fi'lu la yukhbar anhu, keterangannya adalah fi'il tidak bisa dikhabarkan. Nah, keterangan itu adalah keterangan bagi mafhum atau bil hamlil awali. Sementara yang tidak bisa dikhabarkan adalah al-fi'lu dalam misdaknya, doroba, kataba, zahaba, nasoro,
dan lain sebagainya, itu yang tidak bisa dikhabarkan karena tidak bisa meletakkan khabar pada fi'il. Misalkan doroba, qaimun kan nggak bisa. Tetapi misdaknya. Maka ketika kita mengatakan al-fi'lu, mafhum al-fi'lu la yukhbaru anhu, tidak bisa dikhabarkan, yang tidak bisa dikhabarkan adalah misdaknya. Kalau mafhumnya ya bisa dikhabarkan. Dengan kata lain, fi'il itu bisa dikhabarkan dengan hamlul awali, tapi tidak bisa dikhabarkan dalam sudut pandang hamlu atau dalam hamlu syai'. Nggak bisa. Artinya yang tidak bisa dikhabarkan bukan al-fi'lu, bukan mafhum al-fi'lu, tapi misdak al-fi'lu, yaitu dhoroba, kataba, dhahaba, dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat dalam ranah ilmu nahwu. Kemudian mantik, misalkan kalau kita lihat dalam ranah ilmu mantik, al-juz'i, kalau dalam al-juz'i yamtani sidquhu ala kathirin. Yang namanya juz'i, mafhum juz'i, itu tidak bisa memiliki banyak misdak. Muncul kemudian kritik, muncul kemudian pertanyaan usil, bahwasanya loh itu kan di luar banyak, Ahmad itu juz'i, Amir yang itu juz'i, Joko yang itu juz'i, buku ini juz'i, berarti banyak. Kenapa disebut bahwa juz'i tidak memiliki banyak misdak, padahal misdak juz'inya banyak? Nah, di sini juga sama, bahwasanya yang dimaksud juz'i tidak bisa memiliki banyak misdak adalah juz'i bil hamli syai'. Nek Joko ya Joko, Amir ya Amir, Amir bukan Joko, Amir ini bukan Amir yang itu. Maka yang tidak bisa memiliki misdak atau laman juz'i yang tidak memiliki misdak lebih daripada satu adalah juz'i yang merupakan misdak, artinya juz'i bil hamli syai'. Kalau juz'i bil hamlil awali ya bisa, karena dia mafhum, dan mafhum itu bisa dijabarkan, bisa didefinisikan bahwasanya al juz'i yamtani sidquhu ala kathirin, bahwa juz'i itu tidak bisa tidak bisa terwujud dalam misdak yang banyak. Juz'i itu ya misdak, itu yang dimaksud tidak bisa lebih dari satu adalah misdaknya. Maka juz'i sebagai mafhum itu bisa diterapkan, karena juz'i itu bisa ada Ahmad, ada apa, cuma juz'i, mafhum juz'i itu bisa diterapkan pada banyak mafhum. Tapi misdak juz'i atau juz'i bil hamli syai' tidak bisa, karena Amir bukan, bahkan namanya yang sama, Amir ini dengan Amir itu beda, Ja'far ini dengan Ja'far itu beda, itu misdaknya. Maka di sini artinya tidak terjadi kontradiksi. Kalau juz'i itu tidak boleh memiliki, tidak bisa memiliki lebih dari satu misdak. Iya, secara misdak, secara hamlu syai'. Tapi secara hamlu awali juz'i ya mafhum. Mafhum itu selalu bisa diterapkan pada banyak misdak. Juz'i itu juz'i, ini juz'i, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ranah ilmu usul, misalkan dalam ranah ilmu usul itu ada kaidah begini, al-lafdzul mujmal makana ghairu zahiril makna. Lafadz mujmal, lafadz global itu adalah yang tidak kelihatan maknanya, yang tidak zahir maknanya dimaksud. Loh, kalau lafadz mujmal itu didefinisikan adalah lafadz yang tidak zahir maknanya. Loh, Anda kan sedang menjelaskan tentang mujmal, artinya maknanya zahir, yang nggak zahir nggak bisa didefinisikan. Nah, seakan-akan terjadi kontradiksi. Nah, di sini yang dimaksud adalah bahwa lafadz mujmal secara mafhum, ya, lafadz mujmal secara mafhum itu zahir maknanya. Mujmal itu apa? Maka diterangkanlah mujmal adalah lafadz yang tidak zahir maknanya. Artinya makna daripada mujmal secara mafhum zahir, karena kita bisa menjelaskannya. Tapi ketika kita kembali kepada misdaknya, baru
kelihatan bahwasanya mujmal itu tidak dhahir maknanya. Seperti lafadz musyarak misalkan. Lafadz musyarak itu kalau panjenengan masih ingat di dalam mantik, lafadz musyarak adalah satu lafadz memiliki banyak makna. Ketika banyak makna itu tidak ada indikator yang menunjukkan ke satu makna khusus, maka di situ maknanya tidak dhahir karena bisa banyak kemungkinan. Maknanya tidak pasti. Maknanya tidak spesifik sehingga masih memungkinkan makna-makna yang lain. Nah, di sini baru tidak dhahir maknanya secara misdak. Misalkan lafadz mustarak, dia tidak dhahir maknanya secara misdak, tapi secara mafhum dia dhahir karena dia bisa didefinisikan. Itu lafadz mujmal. Dengan kata lain, lafadz mujmal bil hamlil awali itu bisa ada makna yang dhahir bil hamlil awali sebagai mafhum, tapi bil hamli syai' sebagai misdak, yang namanya lafadz mustarak sebagai contoh tidak tidak memiliki makna yang jelas sebelum ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan ke salah satu maknanya secara khusus. Kesimpulannya adalah bahwa terkadang kita menghukumi mafhum sebagai mafhum, namanya al-hamlu al-awwali atau hamlul awwali, dan kadang kita menghukumi mafhum sebagai cermin bagi misdak, karena yang kita jadikan tujuan penghukuman adalah misdaknya. Nah, yang seperti ini disebut apa? Al-mafhum bil hamli asya'i. Manusia adalah hewan, itu manusia bil hamlil awali. Tapi manusia itu makan, itu namanya bil hamli syai'. Karena yang makan bukan mafhum manusia tapi misdak manusia. Mafhum sebagai penunjuk saja, sebagai cermin saja, sebagai simbol saja untuk misdak-misdak manusia. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.